Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Juwita Permatasari dengan NPM 221310012, Prodi D3 Keuangan Perbankan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen jasa bank. Di sini ada pengertian tentang jasa bank. Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediary. Dan yang selanjutnya ada pengertian dari transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer tersebut. Nah, selain itu, ada juga keuntungan-keuntungan transaksi transfer. Yang pertama, yaitu menghemat waktu, dan yang kedua lebih aman, ketiga tidak perlu modal, keempat tidak ada biaya menerima, dan yang kelima, dana langsung tersedia, yang keenam relatif sangat mudah, yang ketujuh jarang ada transaksi palsu, yang kedelapan tidak ada biaya membayar atau kecuali transfer beda bank atau beda kota. Ada juga mekanisme dan prosedur transfer bisa melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu transfer melalui via ATM, dan yang kedua transfer via mobile banking, yang ketiga transfer via internet m-banking, dan yang keempat transfer via setoran tunai di bank. Nah, transfer via mobile banking dan internet banking ini bisa dilakukan dalam handphone atau gadget. Dan di sini juga ada biaya transfer. Biaya transfer itu masing-masing bank berbeda ya, untuk transfer via ATM maupun setoran tunai. Nah, untuk transfer sesama bank tidak dikenakan biaya sama sekali. Sedangkan jika melakukan transfer ke antar bank, maka akan dikenakan biaya sesuai dengan nominal yang akan ditransfer. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi transfer bagi bank dan juga bagi masyarakat. Yang pertama bagi bank. Bank menerima imbalan yaitu sebagai provisi, bunga, membantu kelancaran transaksi perdagangan atau jual beli, terus juga menyelenggarakan pemerataan dan memperlancar peredaran uang dalam masyarakat. Nah, kalau bagi masyarakat, yaitu sangat murah dengan menyerahkan pengiriman uang tersebut kepada pihak bank, sangat aman dan juga selamat, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat maupun nasabah. Dan ada juga jenis-jenis transfer. Yang pertama yaitu pengiriman dengan cara pemindah bukuan, yang kedua pengiriman uang dengan cara secara surat, yang ketiga pengiriman uang dengan telex, yang keempat pengiriman uang dengan cara wesel. Nah, dalam melakukan transfer juga pasti akan mengalami masalah yang dihadapi. Adanya keterlambatan ini sering muncul karena hal-hal berikut. Yang pertama yaitu alamat si penerima tidak atau kurang jelas. Yang kedua, bank terlambat mengirimkan surat, telex atau telegram. Dan yang ketiga, si penerima terlambat mengambilnya ke bank pembayar. Dan yang keempat, telex atau telegram yang dikirim cacat. Yang kelima, bank pembayar terlambat memberitahukan kepada si penerima. Dan yang selanjutnya ada pengertian tentang Safe Deposit Box atau SDB, yaitu merupakan jasa-jasa bank yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya. Jasa Safe Deposit Box juga dikenal dengan nama Safe Locket. Nah, di sini juga ada keuntungan-keuntungan untuk menggunakan Safe Deposit Box bagi nasabah, antara lain yaitu yang ke-1 menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, dan yang kedua keamanan dokumen juga terjamin karena peralatan keamanan yang sangat canggih. Nah, di sini juga ada biaya yang dikenakan pada nasabah yang menggunakan jasa Safe Deposit Box atau SDB. Ada dua macam, yaitu yang pertama setoran jaminan sewa, yang dimana besarnya tergantung ukuran box yang akan diinginkan serta jangka waktu sewa. Biaya sewa dibayar biasanya tiap per tahun. Dan yang kedua yaitu setoran jaminan. Setoran jaminan itu merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan hak box harus dibongkar. Akan tetapi, jika terjadi masalah, maka jika Safe Deposit Box tidak diperpanjang, setoran jaminan dapat diambil kembali. Dan yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang clearing. Kata clearing sebenarnya berasal dari istilah asing, yakni kata dalam bahasa Inggris yang berbunyi clearing. Clearing menurut istilah dalam perbankan adalah suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan yang menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Clearing juga memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu clearing lokal. Clearing lokal adalah clearing antara bank peserta clearing di suatu wilayah tertentu. Dan yang kedua yaitu clearing devisa, yaitu perjanjian bilateral untuk menyelesaikan perhitungan utang piutang melalui bank sentral negara masing-masing. Dan yang terakhir yaitu bank peserta clearing, yaitu bank umum yang berkedudukan dalam suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan bank-bank tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal clearing yang telah ditentukan. Dan yang berikutnya yaitu tentang pengertian inkaso. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Di sini ada 2 macam warkat inkaso. Yang pertama yaitu warkat inkaso tanpa lampiran, yaitu warkat-warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, bilet giro, wesel, dan surat berharga. Dan yang kedua yaitu warkat inkaso dengan lampiran, yaitu warkat-warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen-dokumen lainnya. Dan yang berikutnya yaitu pengertian tentang collection. Collection sama dengan inkaso, tetapi untuk collection menggunakan jasa bank koresponden luar negeri untuk menagihkan warkat-warkat yang diterima oleh seksi inkaso untuk ditagihkan. Nah, collection hanya dapat dilakukan oleh bank devisa karena yang memiliki jaringan ke luar negeri hanyalah bank devisa. Di sini juga ada warkat-warkat yang dapat diinkasokan, yaitu yang ke-1 draft atau wesel, yaitu suatu perintah tanpa syarat dari bank penerbit kepada bank lain atau koresponden untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau perusahaan yang namanya tercantum di draft atau wesel tersebut pada waktu yang diajukan. Dan yang kedua yaitu traveler's check, yaitu sejenis kertas seharga yang dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat internasional sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Dan yang ketiga yaitu treasury check, yaitu sejenis cek yang dikeluarkan oleh duta negara besar tertentu. Ada juga 3 macam cara collection. Yang pertama yaitu full collection atau individual collection, yaitu suatu proses collection di mana setelah hasil collection dikredit oleh bank koresponden ke rekening bank penagih, bank koresponden tidak dapat mendebit kembali rekening bank penerbit tersebut. Dan yang kedua yaitu cash collection, yaitu jumlah hasil collection kredit ke rekening bank penagih oleh bank koresponden pada waktu bank koresponden menerima warkat dari bank penagih. Bank koresponden tidak dapat mendebit kembali jika jumlah yang dikredit sudah mengendap di rekening bank penagih selama 15 hari kerja. Dan yang ketiga yaitu cash letter adalah hanya dapat diberikan kepada nasabah tertentu karena bank koresponden berhak mendebit kembali rekening bank penagih dalam waktu 6 tahun. Dan yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis inkaso. Jenis inkaso itu ada 2. Yang pertama inkaso keluar dan inkaso masuk. Yang pertama yaitu inkaso keluar, yaitu merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Di sini bank menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seseorang nasabah bank lain di kota lain. Dan yang kedua yaitu inkaso masuk, yaitu merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga. Berikutnya yaitu ada fungsi dan peranan inkaso. Yang pertama yaitu fungsi inkaso, di mana pelayanan jasa bank dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang, melakukan berbagai aktivitas kegiatan tersebut. Dan yang kedua yaitu peranan inkaso. Peranan inkaso itu membantu lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian tagihan antar kota, lebih bonafit dan nasabah memiliki reputasi yang sangat lebih jelas. Dan yang selanjutnya yaitu kartu kredit. Ada beberapa pengertian kartu kredit menurut Emi Pangaribuan Simanjuntak, yang dimana kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung. Sedangkan menurut Muhammad Jumhana, kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai. Nah, dalam definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian kartu kredit itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kartu kredit ini merupakan fasilitas kredit. Dan yang kedua diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit atau card issuer.
atau kartu dengan persyaratan tertentu. Dan yang ketiga, kartu kredit diterbitkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan. Dan yang keempat, jumlah pagu kredit yang diberikan disesuaikan dengan besarnya jumlah penghasilan pemegang kartu. Dan yang kelima, kartu kredit adalah berupa kartu plastik. Dan yang keenam, dapat dipergunakan sebagai cara pembayaran di dalam kegiatan bertransaksi di tempat tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu ada pihak-pihak dalam kartu kredit. Yang pertama yaitu pihak penerbit atau card issuer. Pihak penerbit kartu kredit ini terdiri dari satu, bank, dua, lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit. Dan yang ketiga itu lembaga keuangan yang di samping bergerak dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya. Dan yang kedua yaitu pihak pemegang kartu kredit atau card holder. Card holder atau card member diartikan sebagai pemegang kartu yang namanya tercetak di kartu dan berhak menggunakan kartu pada merchant atau pedagang. Card holder adalah orang yang memegang kartu kredit secara sah. Dan yang ketiga yaitu pihak penjual barang atau jasa, atau bisa disebut merchant. Penggunaan istilah merchant diberikan kepada tempat-tempat di mana kartu kredit dapat digunakan seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan lain-lain. Dan yang keempat itu pihak perantara atau acquirer adalah pihak yang menuliskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual atau barang jasa tersebut. Dan di sini juga ada beberapa kriteria yang dapat menjadi acuan. Yang pertama yaitu lokasi penggunaan. Apabila lokasi penggunaan kartu kredit yang digunakan sebagai kriteria, maka kartu kredit dapat dibagi ke dalam dua kategori sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kartu kredit internasional. Kartu kredit internasional ini dimaksudkan sebagai kartu kredit yang penggunaannya dapat dilakukan di mana saja, tanpa terikat dengan batas antar negara. Misalnya, dapat saja membeli barang atau jasa yang ada di Eropa dengan memakai kartu kredit yang bersangkutan. Contohnya itu Visa Card, Mastercard, American Express, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kartu kredit lokal. Nah, kartu kredit lokal hanya dapat digunakan di wilayah tertentu saja, di suatu negara tertentu saja. Contohnya itu seperti Lipo Card, BCA Card, SIM Niaga Card, Mandiri Card, Bukopin Card, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu sistem pembayaran. Nah, apabila sistem pembayaran yang dipergunakan sebagai kriteria, maka kartu kredit dalam arti luas dapat dibedakan ke dalam dua kategori sebagai berikut. Yang pertama itu kartu kredit dalam arti sempit. Nah, dengan kartu kredit ini yang sering disebut juga credit card, pembayaran dilakukan oleh pemegangnya dapat dilakukan secara cicilan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan tentunya jika ingin dibayar lunas sekaligus. Nah, yang selanjutnya itu kartu pembayaran lunas atau sering disebut juga dengan charge card. Penggunaannya tidak jauh berbeda dengan kartu kredit dalam arti sempit, di mana kartu pembayaran lunas ini juga dapat dipergunakan sebagai alat bayar jika hendak membeli sesuatu barang atau jasa tertentu dengan prosedur yang sama dengan kartu kredit dalam arti sempit, antara lain dengan menandatangani slip yang disodorkan oleh penjual atau barang jasa tersebut. Yang selanjutnya itu pengertian tentang ATM. Pengertian ATM dalam dunia perbankan yaitu faktor yang penting dalam menarik daya pikat nasabah. Nasabah pada umumnya akan memilih salah satu bank yang memiliki tingkat pelayanan yang baik dan memuaskan bagi nasabah. Ada juga 5 kepuasan yang dapat dirasakan nasabah bila bertransaksi melalui ATM. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan jasa perbankan, yang kedua keleluasaan waktu pelayanan, yang ketiga kecepatan dan ketepatan pelayanan, yang keempat keamanan pelayanan, yang kelima keanekaragaman jenis pelayanan. Ada juga fungsi dan manfaat ATM. Secara umum, fungsi ATM adalah agar dapat melakukan penarikan uang tunai. Namun, selain itu masih banyak fungsi ATM yang dapat mempermudah kepentingan kita sebagai nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan. Seperti yang pertama, yaitu informasi saldo, yang kedua pembayaran umum, seperti tagihan telepon, kartu kredit, listrik, air, handphone, dan uang kuliah. Yang ketiga pembelian, yaitu seperti pembelian tiket penerbangan, isi ulang pulsa, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu pemindah bukuan atau open transfer. Dan yang kelima yaitu pengubahan PIN. Nah, selain itu, manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah dari pelayanan ATM adalah yang pertama, melakukan pelayanan tersendiri, yang kedua dapat melakukan transaksi perbankan tunai maupun non-tunai, tanpa harus menandatangani kantor cabang yang dituju. Yang ketiga, dapat melakukan transaksi perbankan tanpa diwaktasi waktu dan tempat, karena layanan ATM online selama 24 jam. Dan yang keempat, tidak perlu menyimpan uang kas terlalu banyak.
Yang berikutnya yaitu proses pengolahan data pada ATM. Menurut Nugroho Wijajanto menyatakan bahwa teknik pengolahan data berbasis komputer ada dua, yaitu yang pertama proses batch, yang kedua proses online, atau dikenal juga dengan immediate processing proses batch. Yang pertama yaitu proses batch. Ini merupakan metode lama yang masih terus digunakan untuk beberapa aplikasi dengan menyimpan data dahulu sampai dalam jumlah yang cukup banyak atau sampai pada saat data ditentukan secara periodik. Nah, pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk memproses transaksi rutin yang volumenya cukup besar. Sistem batch processing juga disebut delay system atau sistem tunda, karena data tidak langsung diproses, melainkan ditumpuk dulu atau ditunda dulu sampai jumlah tertentu atau sampai suatu waktu tertentu. Nah, sedangkan proses online atau online processing, sistem online processing atau immediate processing yaitu sistem di mana setiap transaksi segera diproses dan dibukukan setelah terjadi pada masing-masing file yang berpengaruh oleh transaksi tersebut. Nah, penginputan data secara online lebih akurat daripada menggunakan proses batch karena sistem dapat menolak penginputan data yang tidak lengkap atau salah, dan karena data dimasukkan saat terjadi transaksi, maka kesalahan dapat dengan mudah diperbaiki. Nah, proses online dapat memastikan bahwa informasi yang disimpan selalu informasi terbaru, sehingga dapat meningkatkan kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan.